Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana fil Islam wa ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita pada hari ini dan setiap saat, malam dan siang, Allah masih anugerahkan kenikmatan umur disertakan dengan kesehatan dan disertakan dengan kekuatan iman dan Islam. Salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan baginda alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pemirsa rahimakumullah, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah atau bulan ibadah kurban, yaitu sebelum bulan Zulhijjah ada bulan Zulqa'dah. Maka dengan bulan Zulhijjah itu, di mana umat muslim melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Dan jangan kecewa kepada saudara-saudari muslimin dan muslimat yang dalam bulan Zulhijjah itu tidak dapat melaksanakan ibadah haji, akan tetapi ada ibadah-ibadah di dalamnya, yaitu ibadah melaksanakan sholat Idul Adha. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ibadah memotong hewan kurban, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quranul Karim pada surah Al-Kautsar ayat 2, fasalli li rabbika wanhar. Ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat, maka wanhar, jangan lupa kita melaksanakan ibadah kurban. Akan tetapi untuk melaksanakan ibadah kurban itu, kami dari Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Ketapang mempunyai kriteria dalam melaksanakan ibadah kurban itu, yang mana kriteria itu tidak terlepas dari apa yang disunnahkan dan ditentukan oleh hukum Islam melalui fikih-fikih Islam dan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sebagai edukasi kita bahwa Basnas memberikan edukasi bahwa pemotongan hewan kurban itu harus mempunyai kriteria. Di antaranya adalah bahwa hewan yang dipotong kurban itu adalah hewan ternak yang berstandar kehalalannya. Dan yang kedua, hewan yang dikurbankan itu adalah hewan yang sehat dalam bentuk fisiknya, tidak kurus, tidak cacat fisik. Dan yang ketiga, hewan yang dikurbankan itu cukup umurnya. Pemirsa rahimakumullah, tentunya dalam memilih hewan kurban itu, terutama kambing, maka usia kambing itu berusia 6 bulan sampai 1 tahun, dan boleh 1 tahun lebih. Dan untuk sapi berusia 2 tahun ke atas, bahkan masuk di usia yang ke-3 tahunnya. Dan kategori dalam pemotongan hewan kurban sesuai dengan kaidah fikih itu, maka dipotong dengan pisau yang sangat tajam dan tidak boleh dalam bentuk menyakiti hewan itu. Dan bagaimana hewan itu sebelum dilaksanakan pemotongan harus diperiksakan kesehatannya, harus higienis. Dan bahkan dalam aturan-aturan orang-orang terdahulu, orang tua kita itu, bahwa hewan itu harus dibersihkan, dimandikan, dipisahkan dari kotoran-kotorannya, maka dia harus dipotong dalam keadaan bersih.
Di samping itu, para pemotongnya juga harus diberikan kebersihan, suci dari hadas, terutama hadas besar, dan kalau bisa dia dalam keadaan berwudu dan mempunyai pakaian yang layak sesuai dengan standar Islami. Dalam melaksanakan hewan kurban ini, jangan sampai daging-daging kurban itu dibagikan dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang tidak utuh, artinya dalam keadaan yang tidak higienis. Maka pada saat kita melakukan pemotongan hewan kurban itu, kita sebagai pemotongnya harus dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih dari kotoran-kotoran atau najis yang menempel di tubuh kita. Nah, pada saat sekarang ini tentu dari Ikatan Dokter Indonesia, khususnya bagian dokter kehewanan, ada beberapa syarat-syarat yang dianjurkannya, yaitu memakai sarung tangan, memakai tutup kepala. Kalau dalam Islam memakai kopiah. Dalam standar pemotongan kurban, yang memotong harus memakai helm atau memakai sepatu dan memakai penutup-penutup sarung tangan serta yang lainnya. Oleh karena itu, Basnas memberikan sebuah wacana bahwa bagaimana kita memotong hewan kurban sesuai dengan kaidah fikih, sesuai dengan kaidah hukum Islam, sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Pemirsa rahimakumullah, tentu dalam melaksanakan ibadah kurban ini ada yang bersifat iuran atau kebersamaan, yaitu ada dalam bentuk 7 orang dikumpulkan dalam bentuk materi atau uang 3 juta sampai 3,5 juta. Kemudian dikumpulkannya dalam bentuk uang itu, dikumpulkanlah mendapat pembelian seekor sapi. Ada juga dalam bentuk sedekah kurban, yang tidak mempunyai harta yang cukup untuk memotong 1 ekor kebersamaan itu, bisa dalam bentuk sedekah kurban, bisa 50.000, 100.000, seperti di sekolahan-sekolahan atau lembaga-lembaga lainnya, dikumpulkan dari 50.000 mencapailah uang jutaan rupiah, kemudian mendapat membeli seekor sapi atau seekor kambing atau domba. Saya kira dalam bersedekah kurban ini perlu kita syiarkan, karena tidak semua orang mampu membeli seekor sapi dan tidak semua orang mampu membeli seekor kambing. Dengan cara sedekah kurban ini, kita dapat berbagi kepada kaum kerabat kita, bahkan karyawan-karyawan kita, kepada perusahaan-perusahaan yang selama 1 tahun telah menumpuk hartanya, kemudian ia ingin bersedekah kurban bagi kaum muslimin khususnya, dan juga orang-orang yang mempunyai perusahaan itu mendapatkan laba atau keuntungan dari perusahaannya dan bisa menitipkan hewan kurbannya ke Basnas Kabupaten Ketapang, dan kami bersedia untuk memotongnya dan untuk membagikannya kepada karyawan saudara, kepada petugas-petugas saudara yang pada hari raya Idul Kurban itu, yang mana dia ingin mendapatkan daging kurban, dan juga kita dapat membagikannya kepada fakir miskin, anak yatim, dan pekerja-pekerja sosial yang pada saat itu ingin mendapatkan hewan kurban. Kami Basnas Kabupaten Ketapang, Badan Amil Zakat Nasional, bersedia melaksanakan pemotongan hewan kurban secara higienis dan secara syar'i sesuai dengan tuntunan dan kaidah agama Islam. Untuk itu, Ketua Basnas Kabupaten Ketapang menyampaikan mohon maaf lahir dan batin, minal a'idin wal faizin, selamat hari raya Idul Kurban. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Summa salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.